Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bobotoh, kita kasih update terbaru mengenai Persib Bandung, yang mana kita akan kasih gambaran untuk musim depan betapa riuhnya, betapa sibuknya, betapa capeknya, mulai dari skuad Persib Bandung, tim pelatih, manajemen, dan juga official gitu ya, yang bakal warawiri di ASEAN teman-teman. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, tapi ya di negara-negara ASEAN kita akan banyak away gitu ya. Nah ini teman-teman sebagai pengingat atau yang memang belum tahu atau yang memang tidak pernah memperhatikan gitu ya. Musim kemarin teman-teman, di musim kemarin kita mengikuti 2 ajang gitu, atau jangan kill lah, gini aja kalau kima rada-rada lah gini aja. Musim lalu kita bermain di 2 kompetisi, BRI Super League dan juga satu lagi ACL 2 teman-teman. 2 kompetisi musim kemarin itu kita menghabiskan kurang lebih 43 pertandingan teman-teman gitu ya. 34 kita bermain, 34 laga kita bermain di BRI Super League, dan 9 laga dari mulai fase grup sampai dengan babak 16 besar itu di ACL 2. Jadi ya totalnya kurang lebih 43 pertandingan di musim kemarin, dan kita tahu capeknya seperti apa. Boyan Hodak juga memang sempat mengeluhkan jarak gitu ya. Lalu juga dari mulai 2 kompetisi saja, I-League selaku operator Liga Indonesia sering memindah-mindah jadwal gitu ya, karena memikirkan ya bagaimana caranya kita berprestasi di Asia tapi tidak mengganggu juga kompetisi lokalnya gitu ya. Nah untuk musim depan teman-teman kita nambah 2 lagi gitu ya, jadi ada 4 kategori yang kita akan ikuti secara sah gitu ya, untuk 4 kompetisi. Musim kemarin 2, musim depan 4 teman-teman. Nah 4 ini kan selain ada BRI Super League, lalu juga ACL 2, lalu juga ada League Cup gitu ya, atau Piala Indonesianya, dan juga terakhir Shopee Cup gitu ya, atau ASEAN Cup. Nah ini memang menjadi satu tantangan jika seandainya gitu ya, pemainnya masih eta-eta kene mah, ini rada ripuh teman-teman, agak sedikit repot, karena dari 4 kompetisi yang akan kita ikuti musim depan, minimal Persib Bandung itu akan memainkan 50 laga minimal paling sedikit, dan ya itu pun pasti bertambah kalau memang Persib di beberapa turnamen melaju lebih jauh gitu ya, bisa sampai dengan 60 laga semusim teman-teman. Ini pun ya tidak dihitung dari mulai kualifikasi maupun ya babak-babak selanjutnya lah sampai final. Nah ini yang standarnya saja 50 sampai 60 pertandingan. Bayangkan musim kemarin maksimal kita mengikuti 43 laga, dengan catatan pemainnya juga ketika dirotasi oleh Boyan Hodak ya kadang eta-eta kene gitu ya, karena pemain lain belum siap, ada yang cedera, ada yang akumulasi kartu, ada yang macam-macam gitu ya. Nah musim depan ini mau tidak mau kita harus memaksimalkan jumlah kuota pemain yang diberikan oleh operator, 35 pemain gitu ya. Jangan ada lagi kekosongan yang memang kan kemarin juga di salah satu posisi kita hanya punya 1 atau bisa di cover pemain yang lainnya. Makanya kalau skema Boyan Hodak musim kemarin kan mencari pemain yang versatil gitu ya, pemain yang bisa bermain di beberapa posisi. Jadi ya posisi sayap, misalkan posisi sayap kita cuma ada 1 katakanlah yang memang sering dimainkan gitu ya. Nah ketika dia tidak bermain, posisi yang tengah bisa di sayap gitu ya, atau pemain ini bisa disimpan di sayap atau bagaimana. Nah makanya ini musim depan itu tidak boleh lagi banyak yang seperti itu, walaupun ya kita juga suka pemain versatil, tapi setidaknya
satu posisi itu minimal ada backupnya lah gitu yang pure gitu ya, atau yang memang murni posisi itu, misalkan fullback kiri ya fullback kiri belinya lagi gitu ya. Nah ini tapi kita nggak tahu lah bagaimana kebijakan dari Coach Igor Tolić gitu ya, yang nantinya akan meramu tim Persib Bandung ini menghadapi 4 kompetisi yang minimal kita memainkan 50 laga. Kalau buat pemain, pelatih atau manajemen mah mungkin ya berpikir keras, tapi kalau untuk bobotoh ini mah resep gitu ya, kita akan banyak menonton laga Persib Bandung teman-teman. Tapi ya keuangannya juga harus dijaga, siapa tahu yang mau ikut away gitu ya musim depan ini luar biasa, dompetnya harus kenceng teman-teman, karena beberapa laga away kita memang menarik gitu ya. Nah ini juga untuk musim depan sudah keluar beberapa jadwal kompetisi gitu ya. Dari mulai Super League ini kan sudah keluarnya mulai memainkan laga perdana itu di 4 September katanya gitu ya, 4 September sampai dengan bulan Mei 2027. Lalu juga dari ACL 2 ini kita akan memulai laga playoff menghadapi Manila Tiger, wakil dari Filipina gitu ya. Itu di tanggal 12 Agustus, tapi resminya ini akan mulai ACL 2 ini mulai pertengahan September, sekitar tanggal 15 atau 16 September lah kalau nggak salah gitu ya. Jadi ya sudah keluar jadwalnya. Shopee Cup juga sudah keluar jadwalnya, mulai kita mulai bermain itu tanggal 8 Oktober gitu ya. Lalu yang terakhir, yang kompetisi terakhir League Cup atau Piala Indonesianya, nah ini yang belum mengeluarkan jadwal resmi gitu, makanya kapan dimulainya, kapan selesainya dan lain sebagainya. Jadi belum ada jadwal minimal di 3 jadwal ini. Ya Persib Bandung setidaknya Igor Tolić ini sudah punya skema permainan bagaimana cara meningkatkan daya tahan pemain atau kebugaran pemain atau yang lain sebagainya gitu ya. Namun ini juga kemarin di tengah-tengah isu banyak yang wilujeng sumping, banyak yang hatur nuhun gitu ya, atau beberapa pemain juga yang berpotensi dipinjamkan. Nah ini ada yang memang mengirimkan gitu ya, atau kemarin atau tadi pagi saya lupa gitu ya, pokoknya nerima dari tim redaksi ya sudah gitu ya, kita coba bahas. Ini katanya ada yang mengirimkan benar atau tidak gitu ya untuk Luciano Guaicocha atau Lucho, ini katanya akan out dari Persib Bandung ke Liga Uruguay gitu ya, di Amerika Latin sana. Nah ini juga sebetulnya kalau dari letak wilayah negara, Uruguay dengan Argentina tempat kelahiran Lucho ini kan memang tidak jauh gitu ya, masih tetanggaan lah. Jadi bermain di sana juga mungkin tidak terlalu asing lagi, walaupun ya mungkin benar atau tidaknya kita belum bisa memastikan teman-teman, tapi kita coba kasih peluang bertahan atau tidaknya gitu ya. Tapi kalau memang keputusan akhirnya kita sama sekali tidak tahu teman-teman, ini hanya membedah perspektif saja gitu. Aduh, saya kalau lidah orang Sunda mah kadang nyebut bahasa-bahasa asing teh rada sesah gitu ya, hapunten bobotoh. Nah ini kalau memang Lucho gitu ya, kemungkinan pindah ya 50%, kemungkinan stay juga 50%, karena masih punya kontrak dengan Persib Bandung sampai dengan Mei 2027 gitu ya. Jadi rata-rata pemain asing kan kontraknya 2 tahun ya. Nah kalau memang diisukan, kenapa sampai dengan ada isu Lucho akan ke Liga Uruguay, atau memang ada tim yang di Amerika Latin atau tim dimanapun yang meminati Lucho, ya ini juga sebetulnya nggak masalah teman-teman, karena kan tim juara itu biasanya banyak yang melihat gitu ya, banyak yang memantau pemain-pemainnya. Jadi kalau tawaran-tawaran saya pikir ya bisa jadi ada, bisa jadi tidak, atau ya memang
setelah kita telusuri, untuk Lucho Goicoechea ini atau Lucho ini memang sedang mengunjungi saudaranya katanya di Uruguay. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah ketika dia memamerkan jersey dengan nomor 8 dan nama Lucho, dan juga dia memamerkan mungkin kayak apa ya, lapangan pendampingnya lah gitu ya, salah satu klub di Uruguay di sana milik saudaranya, dan juga ketemu dengan jajaran manajemennya. Nah, ini juga nggak tahu apakah memang membicarakan sesuatu atau bagaimana, kita nggak tahu teman-teman, karena ya pemain sekarang kan sedang berlibur, pemain juga sedang dibubarkan dulu gitu ya, sebelum latihan perdana mah ya masih bebas kemana-kemana wae gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa memastikan apakah ini kode dari Lucho sendiri atau bagaimana gitu ya. Kalau di Persib Bandung mah ya masih ada kontrak sampai dengan Mei 2027, sampai tahun depan lah aman kalau kontraknya. Tapi ya sekali lagi kita ingat pesan dari Wahaji Umu saja bahwa pemain Persib musim ini akan banyak yang hengkang, siap-siap saja sama dengan musim yang lalu. Musim yang lalu bahkan lebih parah gitu ya. Seluruh pemain asing ya dibuang oleh Boyan Hodak gitu ya, digantikan. Nah, apakah musim ini akan terulang lagi? Kita nggak tahu. Untuk skema dari Igor Tolic ini bagaimana gitu teman-teman. Tapi yang minimal setelah nonton video ini mah bisa sedikit reg-reg gitu ya, bahwa kalau Lucho ya ini hanya ketemu saudaranya saja katanya di Uruguay sana. Dia memiliki ya mungkin klub sepak bola, tapi kan yang jadi aneh gitu kan, ketemu manajemennya dan lain sebagainya, bahkan dibikinin jersey ya, entah itu untuk kenang-kenangan atau apa ya, kita juga nggak tahu lah teman-teman. Tapi minimal ya kita tempatkan Lucho ini 50-50 gitu ya, 50% memang stay ya, kalau stay memang masih ada kontrak sampai Mei 2027. Tapi kalau memang akhirnya out ya bisa jadi, karena kan Lucho ini diambil oleh Boyan Hodak ya. Boyan mengakui dia sudah memantau Lucho ini jauh-jauh hari gitu ya, sebelum direkrut ke Persib Bandung, bahkan ketika masih bermain di Malaysia. Jadi bisa dibilang ini pemain bawaan Boyan Hodak. Nah, bagaimana dengan Igor Tolic? Ya kalau nggak masuk skema dia ya sudah gitu ya, dilepas. Tapi kalau masih masuk ya oke. Dan ini juga pasti Igor Tolic itu ya koordinasi lah dengan manajemen, bagaimana ya kalau memang ada penawaran dan nggak masuk skema Igor Tolic ya kemungkinan dilepas, karena kan lumayan ya dapat dana segar gitu untuk manajemen Persib. Ya inilah masih banyak PR yang harus dikerjakan seorang Igor Tolic dengan manajemen Persib Bandung gitu ya teman-teman. Makanya belum ada yang bisa here we go, karena mungkin masih membicarakan itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita bahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, urusan dengan Sato gimana Kang? Daisuke Sato masih belum rampung, tapi insya Allah lah sesuai dengan keyakinan manajemen Persib Bandung, bulan ini sudah selesai katanya gitu ya. Ini masih berjalan dan kita juga setiap hari ngecek. Kemarin lusa kita cek untuk status FIFA yang ngeban atau ngebanned gitu ya, ngebanned Persib Bandung ini ya masih ada gitu ya, ban Persib Bandung masih ada di status FIFA, jadi belum dicabut, sehingga ya memang mungkin belum kelar gitu ya, ada beberapa urusan lagi ya, semoga secepatnya kelar teman-teman. Lalu selanjutnya Aroni, saya mau tanya, kalau Bos Boyan jadi coach lagi di Persib, apakah masih bisa? Makasih Aroni untuk berita terbaru Persib setiap harinya. Dari Agung di Cimareme, Gang Cipta Karya. Ya bisa saja kalau memang Boyan Hodak ingin turun lagi melatih Persib Bandung, bisa gitu ya, asal ya memang berkomitmen. Kalau sekarang kan sepertinya untuk satu musim mah Boyan memang fokus kepada kesehatan dan kepada keluarganya, dan memanfaatkan waktu luangnya lah. Setelah 3 musim kan sangat riuh di Persib Bandung. Nah sekarang menikmati masa-masa setengah istirahatnya dan memulihkan
energinya gitu ya teman-teman. Jadi ya untuk satu musim ke depan mah tidak akan melatih Persib Bandung gitu ya, kecuali dimintai pendapat, karena kan status Boyan juga selain jadi bos ya jadi advisor juga, sehingga bisa untuk dimintai setidaknya masukan-masukan yang berharga gitu ya. Lalu selanjutnya, gimana Kang, Musa Sidibe jadi gabung ke Persib? Ya masih 50-50 lah kalau Musa Sidibe-nya mah saya pikir masih oke, tinggal Persib Bandung saja yang nego ke JDT, karena kan kontrak Musa Sidibe ini habis di JDT akhir tahun ini, bahkan sebelum akhir tahun ini selesai. Ya bisa lah mungkin ditebus hanya beberapa bulan ke depan mah mahal ting gitu ya. Ya itu tergantung, kalau memang manajemen Persib Bandung serius ya pasti ada pembicaraan yang lebih serius juga ya. Selanjutnya, yang terakhir aja deh ya, Kang mau tanya, kalau pemain baru itu nomor punggungnya itu ditentuin sama manajemen apa dari pemainnya? Nah ini tergantung teman-teman, kalau pemain baru saya nggak tahu klub yang lain bagaimana, khususnya di Liga 1 gitu ya, tapi kalau di Persib Bandung begini, ketika diajukan kontrak dan lain sebagainya, ini mah udah pembicaraan tingkat lanjut ya, bukan masalah penawaran mau nggak main di Persib segala macam, bukan. Tapi setelah penawaran pertama oke, kedua oke, nah lanjut ketika mungkin pemain punya request sendiri gitu ya, saya mau memakai nomor punggung sekian di Persib Bandung, katakanlah nomor punggung 9 atau nomor punggung 7 di Persib gitu ya. Nah tapi menurut manajemen udah ada nomor 7 mah pemain di Persib yang menggunakan nomor punggung 7 kan, ada Etam situ ya. Nah gimana kalau nomor punggung yang lain? Nah ada pemain yang memang ya sudah nggak apa-apa lah, yang kosongnya sekian sekian sekian, ada nggak nomornya? Oh ada, ya oke dipakai. Tapi ada pemain yang kekeh, saya mau pakai nomor punggung sekian gitu ya, nomor punggung 7. Nah itu mah tinggal nanti manajemen mengkonfirmasikan dulu ke pemain yang bersangkutan, katakanlah nomor 7 ke Etam gitu ya, Tam ini pemain mau nomor yang ini gitu ya, mau nggak dikasih atau nanti ada apa kompensasi apa segala macam ya. Itu mah tergantung, kalau Etamnya mau ya mangga, kalau enggak ya mungkin pemain yang baru itu harus merelakan dengan mencari nomor yang lain gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah pemain bisa menentukan nomor punggung sendiri by request gitu ya, mau nomor berapa asalkan yang masih kosong. Kalaupun yang masih ada ya itu mah agak sedikit jarang sih sebetulnya, karena kan apa ya, pemain juga tahu lah dia bukan seorang yang memang apa harus diistimewakan gitu ya. Jadi kalau di Persib mah sejauh ini aman, walaupun beberapa musim ke belakang lah, bukan di zamannya Boyan Hodak gitu ya, ada pemain yang request nomor sekian gitu ya, tapi sudah dipakai, tapi ya akhirnya ada kompensasi tertentu gitu teman-teman pokoknya mah ya. Jadi ya sedikit lagi aja ini yang ingin disapa. Ada Kang Jajang Sopandi dari Bekasi, ada juga Bobotoh di Banjarsari, ada juga Bobotoh di Babakan Cigadung Kuningan, ada juga Bobotoh di Cirebon Palimanan, lalu ada Kang Jalas di Anyer Banten, dan terakhir ada Bobotoh di Pandansari Haur Kuningan. Selanjutnya kita bacakan di video selanjutnya, karena lumayan durasinya sudah jalan terus teman-teman, biar tidak kepanjangan gitu ya. Selanjutnya aja kita bacakan. Baik, itu mungkin informasi yang mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.